Pak Hamid, kemudian Pak Muhammad juga hadir. Masya Allah. Pak Dul Karim mudah tiasa hadir. Oh, Masya Allah. Bu Win Hidayati. Bunda di akhirat, makasih Bu Haji. Bu Maisaro, Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Bu Maisaro hadir ya. Tanggal 16 ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Tanggal 16 Bu Maisaro. Ya, hari Sabtu. Hubungi Pak Bahrudin. Nah ini beliau Pak Bahrudin ya, siap hadir ya, Masya Allah. Mbak Uti Janiwab, Pak Fikri hadirkah? Duh, Mbak Uti udah nanyain Pak Fikri. Kalau Pak Fikri hadir, sepertinya Mbak Uti juga ada temennya ya, Masya Allah. Ayo Mbak Uti, mudah-mudahan Mbak Uti diberi kesempatan oleh Allah. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bahrudin. Gimana nih Pak Bahrudin? Hadir kan tanggal 16? Kang Akung siap dengan karpet merahnya. Menanti Dangder, oh Dangder hadir, Dangder ya, mudah-mudahan sehat selalu. Munadia Khira sama-sama Bu Ustazah, Bu Maisarah. Insya Allah Pak Ustadz, Bu Maisarah, insya Allah Kang Akung catat beliau mau hadir Bu Maisarah ya. Nah, Kang Akung suka nanyain kan Bu Maisarah ada. Kang Agung siap itu Pak Barudin, karpet masjid. Ya, masjid saya pakai karpetnya merah. Pak Fikri, Mbak Uti Janwi, insya Allah Bu Uti, insya Allah tuh Pak Fikri, Masya Allah, Pak Fikri ada niatan untuk bisa hadir ya, Masya Allah, Subhanallah. Monggo ya, silakan daftar ke Kang Akung ya. Bu Maisaro, saya catat ya. Tuh, Kang Akung. Bu Maisaro siap hadir. Masya Allah. Muna di akhirat. Alhamdulillah, kata Bu Haji Hanif. Pak Barudin, lagi bujuk istri dulu. Wah, kita doakan tuh Kang Akung untuk Pak Barudin. Insya Allah lagi bujuk istri dulu. Masya Allah. Subhanallah. Ayo kita doakan nih, Pak Haji Mamat belum dengar nih beliau nih. Masya Allah. Muna di akhirat semoga berhasil katanya Pak Bahrudin. Bu Ajahani mudah-mudahan berhasil katanya, Subhanallah. Mbak Uti, Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Uti juga insya Allah siap hadir nih sama Pak Fikri ya, Masya Allah. Mujtaba ngaji sambil ngopi. Pak Ustadz, iya dong, nggak apa-apa. Ngaji sambil ngopi ya, Masya Allah. Kang Akung, Pak Dul Karim, angkat jempol. Kang Akung siap catat ya, insya Allah. Mbak Uti sama Pak Fikri Batam hadir ya. Pak Fakri Ahmad Cikarang hadir. Pak Fakri Ahmad mudah-mudahan bisa hadir juga ya beliau nih. Ini beliau suka bolak-balik juga di daerah. Ya mudah-mudahan Pak Fikri. Pak Raidan. Apa nih? Kitab yang dikaji apa saja ya? Apa diulang-ulang atau khatam ganti ya? Khatam ganti insya Allah. Mbak Uni, iya, Uni Bukit Tinggi, ya, mudah-mudahan bisa hadir ya. Pawaluyo. Terusannya walam yahuj itu apa bang? Iya, ini bukan, ini bacanya yahujja ya, jadi tidak yahuj. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dibaca fathah untuk memudahkan qiraat. Mbak Uti masih ada tugas. Siap Mbak Uti, mudah-mudahan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Pak Hasan juga di Jepang ini beliau hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Pak Hasan ya. Mudah-mudahan Pak Hasan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajaba alaihi al-hajju falam yahujja. Dan barang siapa telah wajib baginya al-hajju, haji, falam yahujja, lalu dia tidak berhaji. Nah, ada apa? Begitu kan? Nah, sekarang kita buka, karena ini lembarannya harus pindah halaman. Maka saya jepit lagi ya. Nah, jadi nanti pakai hafalan ya. Kalimat yang tadi biar nggak bolak-balik, jadi pakai hafalan. Nah, sekarang kita naik dulu.
Nah, begini Kang Dendo. Mana nih Kang Dendo, nggak ada suaranya nih. Oh, keluar dulu tadi Kang Dendo, ada acara ya. Nah, ini qala Allahu Ta'ala. Kolanya fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Oh, Kang Dendo udah siap ya, Masya Allah. Udah siap Kang Dendo ya, undangannya udah siap. Kalau udah siap kirim ke saya Kang Dendo ya. Ada beberapa yang siap bergabung untuk tanggal 16 Kang Dendo ya. Pak Tafsir juga hadir hari ini. Pak Tafsir mau hadir lagi nggak nih tanggal 16 nih Pak Tafsir ya. Abah Oji belum ada komentarnya nih. Pak Supri insya Allah. Abah hadir bah. Tadi ditanyakan sama Pak Muhammad bah. Mana nih Abah nih, Masya Allah. Pak Tafsir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tafsir? Sehat selalu ya Pak Tafsir. Mau ikutan Pak Tafsir tanggal 16 Pak Tafsir. Tempatnya masih sama. Insya Allah kata Pak Tafsir. Masya Allah. Kang Dendo, yang bentuk pamflet ya? Iya, betul. Bentuk ya pamflet ya. Oke. Pak Tafsir, Alhamdulillah. Gabung Pak Tafsir ya tanggal 16 Mei ya. Nanti hubungi Kang Akung, panitia. Nah ini Raiden 7561 nanya di mana tempatnya Yai. Nah silakan dibalas ya sama panitia. Abah Oji, aduh kelewat tadi Abah Oji. Mau, aduh kelewat. Kelewat tadi kelewat ya. Pak Saifuddin Al Sangapuri, juga siap bergabung ya. Ini Kang Akung nih. Kang Akung udah jawab. Munadia Khira. Nah ini namanya nih. Munadia Khira ya. Itu. Kang Akung, Pak Tafsir saya catat ya. Siap. Ya, tunggu jawaban Pak Tafsir. Mbak Uti, tugasnya nggak bisa ditinggalkan ya. Oh iya ya. Masih ngurus ibu ya. Oke, Mbak Uti mudah-mudahan siap. Pak Tafsir siap. Masya Allah. Pak Saifuddin Al Sangapuri, iya betul. Oke, Bu Un hadir. Ya, Bu Un sehat, Bu Un. Masya Allah, Bu Un sehat terus ya, Bu ya. Pak Tafsir oke. Kitabnya Nasoihul Ibad. Apa nih bacanya? Godzilla, begitu ya. Yuk, sekarang kita lanjut. Pak Mastuki, Assalamualaikum. Lamongan cerah Ustadz. Siap. Pak Mastuki hadir nggak nih tanggal 16 Pak Mastuki ya. Mudah-mudahan Pak Mastuki ada waktu. Nah, lanjut ya. Pak Hamid 60 mana nih suaranya Pak Hamid 60 ya. Oke, Abah Oji mau nanya anak dulu. Kerjaannya lagi sibuk nggak? Oh begitu. Siap Abah. Iya betul. Pak Godzilla. Pak Hamid 60 masih. Oke siap. Masya Allah. Pak Ilyas juga siap bergabung ya. Waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ini firman Allah ya, karena di sini aja qala Allahu ta'ala. Jadi qala fi'il madi Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Allah berfirman atau Allah Ta'ala berfirman. Waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ini ayat Allahnya ya. Jadi memberikan jawaban. Jadi tadi seseorang yang sudah mendapatkan kewajiban haji lalu dia tidak berangkat haji, maka dijawab dengan firman Allah. Waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, begitu ya. Nah, jadi wawunya ini kalau lihat ayat ya, ini lihatnya di ayat ya. Jadi wawunya istiqnab, maknya isim syarat sebagai mubtada. Kafaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali kepada man. Fa'nya robitoh inna huruf syarat. Inna huruf nasab dan taukid, Allah isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Goniyun khobar inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. An huruf jer al-alamina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Innallaha ghaniyun 'anil alamina, ini sebagai jawab dari man. Itu. Ini baru disebut jawab syarat ya. Jadi barang siapa dia mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Oh, itu kenapa Allah menyebut Maha Kaya.
Ya, jadi ketika seseorang sudah punya kewajiban untuk berangkat ibadah haji tapi dia mengingkari tidak berangkatnya, maka disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka sesungguhnya Allah ghaniyun. Oh, Allah maha kaya anil alamin, dari semesta alam. Itu sebetulnya kalimat ini pedes ya. Pedes tahu pedes ya. Kang Abdul tahu pedes ya. Jadi ketika seseorang sudah memperoleh kewajiban untuk berangkat haji, namun dia tidak berangkat dengan mengingkarinya, gitu, tidak merasa bahwa hal itu adalah kewajiban, maka di sini Allah menunjukkan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah, bukan innahu, tetapi innallaha. Nama Allahnya dilafadkan dengan jelas, dizohirkan dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, berarti orang itu merasa dirinya kaya. Allah lebih kaya. Nah, begitu. Open Ipin, bisa ditujukan untuk umroh juga ya? Bisa. Ketika seseorang sudah punya kemampuan untuk ke Baitullah, nah, kemudian dia mengkufurinya ya. Mengkufurinya kan, istato'a di situ maknanya 3 kan. Yang pertama adalah bil mali. Dia memang mampu dengan hartanya. Mbak Erlina Siti, terima kasih ya, beliau sudah bergabung. Selamat pagi Pak Ustadz dan semua. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sehat Mbak Erlina ya, mudah-mudahan Mbak Erlina Siti selalu sehat. Begitu Mbak Erlina. Begitu. Jadi tadi saya ngomong apa ya? Ini tulisannya nggak jelas ya. Nah begini, jelaskan ya. Mbak Erlina, amin Pak Ustadz. Amin Pak Ustadz, terima kasih ya. Nakmuzna istato'a ya, betul iya istato'a. Jadi istato'a di situ maknanya 3. Pertama adalah bil mali, kemampuan dalam hal harta. Yang kedua bil badani. Jadi kalau kita artikan satu-satu, kalau dia memang mampu hartanya, walaupun kondisinya sakit, itu wajib berangkat. Itu makna yang pertama ya, karena bil mali. Dan yang kedua adalah bil badani. Walaupun dia tidak punya harta, tapi badannya sehat, itu punya kewajiban untuk berangkat untuk ibadah haji. Begitu, itu namanya bil badani. Contohnya siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu beliau orang miskin dan ibunya punya penyakit stroke. Ibunya pengen berangkat ibadah haji, lalu digendongnya. Bayangkan. Berarti dia tidak punya kemampuan. Dia melihat istato'a di situ bimakna al-badani. Jadi badannya sehat, dia berangkat. Dan yang ketiga pengertiannya adalah bil mali wal badani. Nah mungkin itu yang diambil sama kita. Sehat badannya dan punya duit. Nah itu mungkin yang diambil oleh kita ya. Jadi ada 3 tafsirnya itu. Menurut tafsir Mawardi ya. Jadi ada 3. Istato'a di situ mempunyai arti 3. Nah, mungkin kita yang ketiga itu, yang dimaksud istato'a di situ tidak hanya sehat keuangannya, tetapi sehat badannya. Nah, begitu ya. Luar biasa ya. Nah, di sini menunjukkan Allah dengan kekayaannya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, begitu. Makanya di dalam ibadah haji itu, nah, perhatikan ini dengan baik. Beberapa rentetan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah dan Mina. Kemudian balang jumroh, kemudian tawaf ifadah, dan sa'i ditutup dengan tahallul. Nah, hal itu, rentetan itu, secara batin kita harus bisa memahaminya. Pertama adalah kain ihram. Kain ihram itu sama dengan kain kafan. Ya. Makanya disebut di sini adalah yarmuzu ilal mauti qoblal mauti. Jadi simbol ihram itu simbol dari kematian sebelum mati. Kenapa warnanya putih? Karena ketika kita menghadap Allah harus dalam posisi
putih. Nah, begitu. Apa maksudnya? Bersih dari dosa. Nah, itu. Ya, makanya di sini Allah menunjukkan fa innallahu ghaniyun 'anil alamin itu dari mana? Dari wukuf di Arafah. Ketika kita sudah masuk ke wukuf Arafah, wukuf itu artinya diam, berhenti boleh. Arafah itu artinya mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, di situ. Gimana kita mau kenal? Iya kan? Kalau kita sendiri tidak membuka diri. Pertama adalah bersih-bersih dengan pakaian ikhramnya. Begitu kan? Kemudian menuju Arafah. Nah, disitulah iftahil baba bainaka wa bainahu. Engkau bukakan pintu antara dirimu dan Allah. Nah, kalau kalimat itu adalah engkau bukakan pintu antara dirimu dan Allah, maka Allah di situ menunjukkan ghaniyun. Kita bayangkan di kita aja ketika ada seseorang yang kaya raya, maka antara pintu rumahnya dengan pagarnya itu biasanya jauh. Gitu. Apa nih Kang Gendo? Bahan kain ikhram sama dengan kain kafannya ya? Enggak sih, agak tebel. Agak tebel ya. Simbolnya tidak berjahit, itu yang dimaksud Kang Gendo. Kain ikhram itu tidak berjahit. Dan kain kafan pun tidak berjahit. Itu menunjukkan bahwa kain ikhram dan kain kafan tidak berjahit lepas dari pakaian dunia. Kalau pakaian dunia itu harus dijahit. Tapi kalau pakaian ikhram dan kain kafan itu tidak berjahit. Apa artinya? Melepas seluruh kedudukan yang disandangnya ketika di dunia. Itu. Ya. Nah, baru setelah wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya siapa. Ketika dia sudah mengenal dirinya siapa, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan untuk menuju pintunya, ada perintah di situ, iftahil baba biyadika, iftahil baba bainaka wa bainahu. Gitu. Ya. Pak Jimmy Palu, kayaknya kayak Buddha yang jihya. Nah, saya belum buka-buka, belum pegang kain yang dipakai oleh Buddha gitu ya. Pak Jimmy Palu ya. Masya Allah. Ya, ulangi lagi ya tadi. Sampai mana nih Nok Musna tadi cerita saya Nok? Ya, Bu Wiwin sampai mana Bu Wiwin? Bu Wiwin menyimak nggak ini? Masya Allah. Menyimak ya mudah-mudahan ya. Pak Muhammad menyimak ya. Masya Allah. Pak Dul Karim. Kalau almarhum, aduh kelewat. Nyimak alhamdulillah. Musna. Iftahil baba. Masya Allah. Lepas. Siap. Ustaz Ajari ya. Jadi kalau diibaratkan orang yang kaya begitu ya. Pak Sule nyimak dari NTT, Masya Allah. Pak Sule mudah-mudahan istiqomah ya Pak Sule ya. Menyimak dari NTT ya. Ya kita bahas kenapa kalimat ini. Waman kafaro, barang siapa yang dia mengingkari kewajiban haji. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah maha kaya. Kenapa di sini Allah menunjukkan bahwa Allah lah yang paling kaya. Nah itu kaitannya dengan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, maka seseorang harus mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah setelah sudah mengenal Tuhannya, dia akan ke Muzdalifah. Muzdalifah itu dekat. Gimana mau mendekat kalau kita tidak tahu pintunya? Makanya tadi ada kalimat iftahil baba bainaka wa bainahu. Ya gitu. Nah, kalau kita gambarkan di sini aja, kalau ada orang kaya raya, itu antara pintu rumahnya dengan pintu gerbangnya sangat jauh. Ketika kita ketuk-ketuk pintunya dengan tangan kita itu bisa kesakitan. Iya kan? Dan tuan rumahnya tidak akan terdengar. Itulah orang yang tidak punya ilmu untuk mengenal Allah. Tidak mengenal dirinya,
sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mengenali Allahnya. Harusnya lihat, pasti ada bel di sana. Begitu kan? Ketika ada bel di sana, dia tinggal cukup pencet bel, maka akan terdengar di rumah yang begitu mewah dan jauh dari pintu gerbangnya. Pak Muhammad, Masya Allah. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, dia tidak usah ketuk-ketuk pintu dengan memukul-mukulkan tangannya di pintu gerbang. Tinggal pencet tombol belnya, maka akan terdengar. Maka keluarlah. Tuh, Bu Wiwin di WA. Ya itu Bu Wiwin. Ya itu di WA. Jadi iftahil baba bainaka wa bainahu. Bagaimana cara membukanya? Artinya cara ketuk-ketuk pintunya itu gimana? Cara mencet belnya itu gimana? Dua cara. Yang pertama adalah i'tarif. I'tarif. Engkau akui. Akui apa? Bidzunubika. Dengan dosa-dosamu. Itu namanya mencet bel. Ya. Yang kedua, iktazir. I'tazir, maaf. Ilaihi min taksirika. Mohonlah ampun kepada Allah atas kelalaianmu. Makanya wukuf di Arafah di sana diperbanyak untuk berzikir. Iya kan? Untuk memperbanyak mohon ampun. Itu artinya dia memencet tombol bel agar bisa terdengar sama yang empunya rumah. Begitu. Nah, setelah itu maka Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya dekat. Kalau sudah dibukakan pintunya, kita pasti mendekat tuan rumahnya. Nah, di situ. Maka bermalamlah di Muzdalifah. Betul kan? Al-mabitu. Mabit. Huwa waktun lil khalwati. Jadi dia waktu untuk berkhalwat. Wal inqita'i an sokhabid dunya. Bentar nih. Mesin airnya malah bunyi. Ya. Pak Haji Mamat sudah hadir belum ya beliau ya? Pak Bagas, Assalamualaikum. Izin nyimak Ustadz, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lama nggak gabung. Aduh, siapa tadi ya namanya? Lama nggak gabung ya. Oke, udah kelewat namanya ya. Masya Allah. Nah, begitulah rentetannya ya, insya Allah. Ya. Dan nanti pada tanggal 16 akan saya kupas tentang sa'i. Ya. Karena di sanalah ada nafsu 7 yang harus kita lewati. Siapkan Fathur Rabbaninya. Nanti kita kupas tuntas 7 nafsu yang harus dilewati. Dan bagaimana cara melewatinya. Begitu. Nok Musda, rentetannya Yai ada 2 Yai. Yang mana tadi? Yang mana Nok Musda yang dimaksud? Itu kita baru di Muzdalifah, begitu ya. Nanti akan bermalam juga di Mina. Nah, begitu kira-kira ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Disitulah makanya kenapa waman kafara fa innallaha ghaniyun. Orang yang mengingkari dengan haji padahal dia sudah punya kewajiban, di sini Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan. Maka lihat tafsirnya di sini. Lihat tafsirnya, Masya Allah. Tuh, ai. Begitu ya. Nok Musda mengetuk pintu Allah ya. Oh iya. Siap Nok Musda. Jadi ketika seseorang sudah wukuf di Arafah, dia akan mengenal dirinya. Ya kan? Mengenal dirinya. Orang yang mengenal dirinya adalah mengenal Tuhannya. Maka setelah mengenal Tuhannya, berusaha untuk mendekat nanti di Muzdalifah. Begitu kan? Tapi bagaimana mendekat kalau pintunya belum dibuka? Maka iftahil baba bainaka wa bainahu. Engkau bukakan pintu
antara dirimu dan Allah. Bagaimana cara ketuk pintunya? Karena di sini aja gambarannya orang yang kaya raya itu pasti antara rumah dengan gerbangnya sangat jauh. Karena di depan ada taman, ada halaman, ada tempat parkir mobilnya, sangat jauh. Dan kita tidak bisa mengetuk dengan tangan, harus dengan bel. Nah, rentetannya tadi 2 yang ditanyakan oleh Nok Musnah. Ya. Apa nih, Bagas? Boleh diulang kelewat, Bagas. Ada kolam ikan tuh, kata Kang Denda. Belum kolam ikannya, begitu kan Kang Dendo? Pak Mas Duki apa nih? Man arofa nafsahu. Oh iya, betul. Nafsahu ya. Nafsahunya nggak pakai bawa alif, Pak Mas Duki. Ya. Pak Dul Karim mengingatkan 15 tahun. Oh, maaf Ustadz, ini Pak Bagas. Jika kita memberangkatkan, aduh kelewat lagi. Munadia kira ada balong katanya. Kang Haji Mamat, Masya Allah, sang dermawan kita baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Maaf Ustadz, jika kita memberangkatkan haji, aduh, iya, memberangkatnya haji besar orang lain, sementara kita belum haji, hukumnya yang nggak bisa, Pak Bagas. Jadi harus diri kita dulu, begitu Pak Bagas. Ya, karena kewajiban haji itu diri kita sendiri, baru boleh memberangkatkan orang lain, begitu Pak Bagas. Siap. Oke, ini sudah 1 jam, jadi ada verifikasi sebentar ya, verifikasi dulu. Nah, udah otomatis. Kalau sudah terjadi, waduh. Oh gitu Pak Bagas. Pak Bagas tetap punya kewajiban. Ya, sudah dapat pahala, tetap sudah dapat pahala Pak Bagas memberangkatkan orang lain ibadah haji, tapi Pak Bagas masih punya kewajiban untuk berangkat. Begitu Pak Bagas. Siap Pak Bagas? Ngajak saya juga boleh. Enak aja Ustadz gitu ya Pak Bagas ya. Ya, artinya Pak Bagas masih punya kewajiban. Kang Haji hapunten ada tamu. Masya Allah Kang Haji. Udah kelewat panjang ini. Masya Allah. Alhamdulillah hadir ya. Hafal dulu bacaannya Pak Bagas. Oh hafalin dulu. Nggak usah. Lihat hatinya Pak. Lihat rentetan ibadah haji secara batin ya. Gitu. Jadi kita jangan hanya memahami ibadah haji secara lahir. Ya, kita juga harus segera memahaminya dengan batin. Haji secara batin itu adalah perjalanan batin. Apa tujuannya? Litazkiyatin nafsi wa taqarrubi ilallah. Ma'rifatullah. Gitu. Jadi ibadah haji itu adalah rentetan perjalanan batiniah untuk membersihkan jiwa, diri boleh, nafsu boleh, wa taqarrubi ilallah, dan untuk dekat dengan Allah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Jadi kalau di sini susah untuk mengenal Allah, berangkat ke sana. Begitu. Berangkat ke sana, di sana ada rentetan bagaimana cara pendekatan diri. Ya, jasad yang kita melalui rentetan ibadah lahiriah, batiniahnya di situ pasang. Begitu. Nah, hari ini kita baru 2 ya tadi ya. Jadi ikhram, pakaian ikhram, dan wukuf di Arafah. Ya, sedikit tadi ada Muzdalifah. Ya, nanti kita lanjut sampai rentetan sampai terakhirnya adalah tahallul begitu. Ya, dan nanti yang akan kita bahas di pertemuan kita adalah di tanggal 16 nanti Pak Haji Mamat kita akan memahami nafsu yang 7, kemudian bagaimana cara menaikkan dari amaroh terus sampai ke kamilah. Dan di situ amalan-amalannya harus seperti apa agar kita bisa mencapai kamilah. Ya, mencapai kekasihnya Allah. Ya, insya Allah nanti tanggal 16. Makanya hadir tanggal 16. Kita bermuajah, bertatap muka ya.
Kajian ini adalah Fathur Rabbani ya. Insya Allah. Pak Dul Karim bermalam di Mina. Pak Bagas, amin ya robbal alamin. Kang Akung, seru tuh tanggal 16. Umu Isan, Masya Allah, mudah-mudahan Umu Isan hadir ya. Sudah daftar katanya Umu Isan ya Kang Akung ya. Masalah Pak Muhammad, insya Allah. Pak Fikri, ayo Pak Fikri. Pak Bahrudin, ayo. Katanya Pak Kang Haji Mamat, Pak Bahrudin lagi merayu istrinya. Kita doakan mudah-mudahan rayuannya betul-betul berbisa. Gitu ya Kang Akung ya. Mudah-mudahan rayuannya berbisa dan bisa menundukkan sang istri sehingga bisa berangkat untuk bertemu di tanggal 16. Masya Allah. Nok Muzna, Masya Allah. Gitu Nok Muzna. Jadi nanti pulang itu dapat oleh-oleh Kamilah. Mudah-mudahan ya bisa diamalkan. Pak Muhammad bermalam di Purwakarta juga. Siap Pak Muhammad, di samping bermalam di Mina, di Musdalifah ya, bermalam di Purwakarta. Kang Akung, betul Yai. Masya Allah. Lalulah Yai nyari alamat di mana buat tanggal 16. Coba lalulah daftar di Kang Akung. Nanti dikasih tunjuk. Ya, Kang Akung silakan nomor HP-nya Kang Akung dimunculkan Kang Akung. Lalulah insya Allah bergabung ya. Nok Musna hitung-hitung mondok kilat Yai. Nah begitu Nok Musna ya. Masya Allah. Kang Haji Mamat lalulah kirim WA boleh. Nah ini nomornya Kang Akung. Mangga lalulah nanti silakan ngobrol-ngobrol dengan Kang Akung. Teknisnya seperti apa ya. Hadir insya Allah ya. Kita akan memahami nafsu yang 7. Bagaimana cara amalan-amalan yang harus dilakukan untuk naik dari Amaroh dan selanjutnya sampai Kamilah. Masya Allah. Begitu kira-kira ya. Bu Iwin siap ya Bu ya. Nak Musnah Bun kita ketemu ya. Masya Allah. Tuh Nak Musnah. Siap Bu Iwin ingin sekali bertemu. Masya Allah. Ustadz Ferry naik kereta bisa nggak? Bisa. Bisa banget ya. Muna di akhirat, Masya Allah, amin. Pak Dul Karim, Assalamualaikum, hadir, umiku. Mbak Nur, ya Allah, semoga bisa hadir. Ayo tuh Mbak Nur, izin dulu ngajarnya 1 hari, begitu kan? Insya Allah bisa. Cing atau pengen, tapi saya doakan Cing. Mudah-mudahan Cing atau diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir. Tem Iswar, ya, yang ingin, aduh apa tadi Tem? Kang Akung siap. Udah tadi lalulah ya, silakan nanti habis live berkomunikasi dengan Kang Akung ya. Beliau panitia ya. Saya ada 2 nih Kang Akung, sepasang suami istri ya. Beliau ingin hadir ya, Masya Allah. Tapi misalnya yang ingin segera berangkat haji tanggal 16. Insya Allah ya. Kita bahas rentetannya juga Kang Temiswer ya. Nah ini Teh Mimin juga bergabung. Alhamdulillah. Lalulah oke makasih. Teh Mimin siap ya Teh ya. Masya Allah. Nah, beliau bergabung nih. Alhamdulillah. Kang Akung baik Ustadz. Masya Allah. Mbak Nur amin. Semoga segera berangkat haji. Amin. Iya begitu ya. Oke. Ustadz Zuhairi juga kalau naik kereta dari Tangsel kemana? Nah nanti tanya sama Pak Dul Karim. Pak Dul Karim ini Pak Ustadz Zuhairi itu nanti boleh tanya-tanya. Pak Dul Karim boleh munculkan nomor HP-nya. Nanti Ustadz Zuhairi bisa. Karena beliau kemarin pakai kereta juga. Ya, nanti bisa itu. Boleh komunikasi dengan Pak Dul Karim. Saya telat Yai. Siapa ini? Kang aku Ustadz Zuhairi mau diturun. Itu nanti. Oke, ini Pak Dul Karim nomornya Pak Ustadz Zuhairi ya, ini nomornya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan mudah. Pak Muhammad, Pak Sabarsa hadir nggak nih? Pak Sabarsa ditanyakan sama Pak Muhammad, kenangan wuduk bersama. DM saya dong. Masya Allah, Ustadz Zuhairi ya. Nah itu mudah-mudahan beliau dikasih kesempatan oleh Allah. Ya, Masya Allah.
Teh Mimin mana nih? Suaranya nih Teh Mimin nih, Masya Allah. Kang Akung, nah ini dia. Tuh, nanti DM saya. DM saya nanti, kata Kang Akung DM saya Ustadz Seri. Nanti bisa dibalas ya, Masya Allah. Kang Haji, mana nih Kang Haji suaranya? Alhamdulillah. Apakah gugur kewajiban haji kalau sudah umroh? Yaitu tetap dua hal itu harus dilakukan. Gitu Pak. Ya. Tapi kan ada syarat tadi, ketika tidak punya kemampuan, gugur gitu. Ada yai telat, maaf. Teh Mimin, mudah-mudahan Teh Mimin sehat selalu. Hadir teh tanggal 16 teh. Mudah-mudahan Teh bisa hadir ya, Masya Allah. Masa Barsa, mohon doanya Ustadku, Masya Allah. Om Anissa nyimak guru. Om Anissa jadikan hadir ya, Masya Allah. Kang Akung ya, amin, amin kangen Ustadz, Masya Allah. Ya, begitu ya. Jadi kita lihat di sini tafsirnya. Nah, jadi ai maksudnya waman taroka i'tiqoda. Namanya isim syarat sebagai mubtada. Muhammad Bukhairi. Assalamualaikum, saya Bukhairi dari Denpasar, Bali. Izin Yai mengikuti live. Mangga, mangga. Pak Bukhari ya, mudah-mudahan Pak Bukhari istiqomah. Kita baru punya yang dari Bali nih Pak. Kemarin-kemarin ada cuman hilang lagi ya. Mudah-mudahan Pak Bukhari bisa istiqomah. Ya Pak Bukhari kalau mau tahu dari awal itu boleh buka di YouTube-nya MT Baris gitu. Wa Iwan, Yai guruku sehat-sehat ya. Maaf telat ya. Mangga Wa Iwan. Nah, gimana nih Wa Iwan mau ikut nggak tanggal 16 Wa Iwan? Ya mudah-mudahan bisa bertemu gitu. Ya, oke lanjut ya. Jadi waman taroka. Nih, isim syarat sebagai mubtada taroka fi'il madi. Dengan fa'ilnya huwa kembali ke eman. Ekostor, ya, Pak Ekostor. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karya jadi juga hadir hari ini. Mudah-mudahan istiqomah Pak Eko. Sehat Pak Eko. Nah, mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu. Mau hadir Pak Eko tanggal 16. Nah, ini istiqomah nih sering hadir ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti Allah pertemukan tanggal 16. Baskot KM 29 mana nih? Belum ada suaranya ya. Jadi taroka fi'il madi fa'ilnya huwa kembali ke eman. I'tiqoda maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Wujubi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-haji mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Baru di sini fa-nya adalah robitoh. Inaknya huruf nasab dan taukid. Pak Karya jadi amin. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan. Amin Pak Karya. Mudah-mudahan Pak Karya istiqomah ya. Jadi fa-nya adalah robito, inanya huruf nasab dan taukid. Allah isim ina yang dinasabkan dengan fathah. Goniun khobar ina yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Mbak Ika Sartika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ika sehat selalu ya. Mbak Erlina Siti, mana nih Mbak Erlina Siti? Masih ada Mbak Erlina? Mau ikutan gak nih Mbak Erlina tanggal 16? Ayo Mbak Erlina, mudah-mudahan bisa hadir gitu. Ya, Bu Maesaro mau hadir gitu. Masya Allah. Sehat selalu ya Bu Maesaro ya. Terus dilanjut di sini. Anhu, annya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Nah, maka kalau kita baca dari sini, innallaha ghaniyun anhu. Nah, ini adalah jawab syarat. Nah, ini syaratnya. Pak Edi S, ayo hadir. Nah, ayo Pak Edi, hadir nggak nih Pak Edi nih? Pak Haji Edi ini baru haji tahun kemarin beliau ya. Oke. Bu Ika, ngiringan ngaderes Yai, mangga, mudah-mudahan manfaat gitu ya Mbak Ika Sartika. Barang siapa dia meninggalkan i'tiqoda wujubil wujubil haji. Jadi i'tiqad keyakinan wajibnya haji. Jadi barang siapa dia meninggalkan keyakinan wajibnya haji. Artinya dia tidak merasa bahwa haji itu harus, nah gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nah begitu ya. Apa yang Allah nyatakan? Fa innallaha ghaniyun
anhu. Masya Allah. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan. Nah, goniunya di sini diartikan tidak membutuhkan ya. Orang itu kalau kaya ya tidak membutuhkan. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan darinya. Itu. Ini jawaban penghinaan. Iya kan? Jadi ketika seseorang sudah punya kewajiban untuk bisa berangkat ibadah haji, lalu dia menunda-nunda, bahkan ada keyakinan bahwa hal itu adalah tidak begitu penting. Nah, begitu. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan darinya. Masya Allah. Itu satu kode itu. Allah tidak butuh kita. Gitu. Kode. Ini peringatan keras. Mbak Irlina, iya Pak Ustadz, masih belum bisa ikut. Insya Allah semoga bisa ke depannya. Siap Mbak Irlina, mudah-mudahan saya doakan suatu ketika bisa dipertemukan oleh Allah. Begitu Mbak Irlina. Siap Mbak Irlina ya. Mbak Ella Badri juga, Mbak Ella Badri itu istiqomah juga ya, mudah-mudahan bisa hadir begitu. Oke, amin ya robbal alamin. Pengen Pak Ustadz. Nah begitulah ya Mbak Irlina ya, mudah-mudahan suatu ketika Allah pertemukan. Nah, begitu. Ya. Oke. Ya, jadi tidak main-main ketika Allah menyebutkan dengan lafadznya Allah dan Allah menyatakan dirinya adalah Ghaniyun. Ini satu tanda bahwa orang yang sudah punya kemampuan lalu tidak berangkat untuk ibadah haji, bahkan dia tidak mempunyai iktikad, keyakinan bahwa ibadah haji itu satu keharusan. Apa kata Allah? Nah ini, innallaha ghaniyun anhu. Allah tidak membutuhkan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan darinya. Masya Allah ya. Makanya kalau punya rezeki dikit-dikit umroh dulu. Begitu biar ketemu dengan Ka'bah. Bisa sa'i gitu kan. Bisa tawaf, bisa sa'i, bisa tahallul. Masya Allah. Itu insya Allah. Allah naikkan. Nah, begitu kan. Nah, hari ini sepertinya cukup sampai sini dulu. Dan tentang ibadah haji, insya Allah kita akan kupas sampai selesai di tahallul ya. Nah, kita cicil, ini kebetulan materinya tentang haji ya. Jadi pas banget itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan yang sempurna. Pak Barudin masih Pak Barudin ya. Saya doakan Pak Barudin mudah-mudahan bisa membujuk istrinya agar bisa berangkat. Subhanallah. Karya jadi, Masya Allah. Terima kasih Pak Karya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Ijam, terima kasih Pak Ijam. Mudah-mudahan Pak Ijam bisa hadir. Masya Allah. Pak Barudin masih ya, Masya Allah. Pak Barudin mudah-mudahan ya Allah berikan kesempatan ya. Pak Muhammad, Umu Ihsan, terima kasih ilmunya Ustadz. Kemudian Pak Airlan Syah hadir insya Allah. Pak Hamid 60 juga amin. Mbak Eti Suryati ternyata. Mbak Eti gimana nih Mbak Eti mau hadir nggak nih Mbak Eti nih? Tanggal 16. Pak Ahmad Rifai kapan Pak Ahmad Rifai ini bisa Allah pertemukan? Kan begitu Pak Ahmad Rifai ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad Rifai bisa ada kesempatan waktu. Pak Edi Mustafa pun demikian ya. Insya Allah. Ustadz Azari terima kasih Pak Ustadz. Pak Supri terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah saya jadi doakan. Nah, aduh kelewat tadi. Om Anissa siap ya Om Anissa ya. Masya Allah. Tadi apa nih Om Anissa terima kasih. Cep Kiki atau nuhun Kang Ustadz. Kang Akung Cep Kiki insya Allah hadir ya. Hadir kan Cep? Hubungi Kang Akung Cep Kiki ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Pak Muhammad terima kasih. Karya jadi semoga kita semua dimampukan. Masya Allah. Mbak Irina mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Ustadz Azhari 16 Mei 2006. Siap. Kang Akung alhamdulillah. Pak Abdul Hamid terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Ayo Pak Abdul Hamid kita dipertemukan mudah-mudahan di tanggal 16. Oke, Sembasun tadi siapa nih? Pengejar ridho ilahi jazakallah. Pak Hasan Jepang terima kasih Pak Ustadz. Kang Abdul Papua Masya Allah sampai selesai Kang Abdul. Mudah-mudahan Allah pertemukan suatu ketika ya. Kalau tanggal 16 sempat
hadir. Kalau belum, sabar, mudah-mudahan Allah pertemukan. Good day. Al ilmu apa ini? Al ilmu syai la yuktikul lahu hatta, aduh kelewat. Sada jari Fathur Rabbani majelis berapa Pak Ustadz? Tanggal 16. Belum. Ya, nanti saya siapkan. Kemudian Kujang, alhamdulillah hadir ya. Mbak Uti Janiwa Pak Barudin, semoga berhasil bujuk rayuan maut. Masa Barca sungguh di majelis Yai secara langsung sungguh banyak keberkahannya. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah Masa Barca mudah-mudahan ya, Masya Allah. Saya ajari siap Pak Ustadz. Mbak Erlina, Munadia Khira. Ya, nanti kita bahas Ustadz Azari ya, tenang. Oke, terus Pak Supri siap ya Pak Supri? Pak Supri lagi nunggu. Pak Supri udah siap ya? Abah Oji ya yang lagi nunggu. Pak Entah, terima kasih Pak Entah. Masa Barca ini pengalaman yang kami alami sendiri, subhanallah, luar biasa nih Masa Barca, mudah-mudahan. Wiwin Hidayati Hartono Pak Ustadz ilmunya. Siap Wiwin, kita akan dipertemukan lagi oleh Allah, Masya Allah. Gatot Teh Mimin, mudah-mudahan Teh Mimin juga bisa hadir ya, mudah-mudahan Teh Mimin ya. Belum ada jawaban di sini, belum saya baca. Pak Mas Tuki, amin Ustadz. Pak Muhammad, Pak Sabarta hadir ya. Kang Dendo nanti ada fotokopiannya Yai. Nanti ada fotokopiannya Yai. Oh begitu nanyain ya. Fotokopian apa nih? Kang Dendo apa nih? Untuk materinya insya Allah nanti saya siapkan kopiannya. Jadi walaupun tidak bawa kitabnya, insya Allah ya bawa kitabnya lebih baik. Begitu. Ya. Kang Akung siap ya, Pak Muhammad, Kang Dedo, kopi pun ada. Nah ini nih Pak Muhammad, mudah-mudahan ingat bawa kopi. Pak Eko Store ya, saya cari di Indonesia belum ketemu masalahnya nih Pak Muhammad nih, enak banget nih Pak Mas Duki. Siap, Kang Dedo fotokopi ada materinya. Kang Dedo siap ya, Kang Akung. Pak Muhammad saya tunggu kopi Malaysia. Masya Allah. Kang Haji Muhammad, Pak Sabarta gimana? Hadir gak? Haji Muhammad udah nanyain, Masya Allah. Kang Haji sehat selalu, Kang Haji ya. Mudah-mudahan Haji. Kemarin di acara kita halal bihalal luar biasa nih Pak Haji Muhammad nih. Bagi-bagi sodakoh, subhanallah. Itulah sang dermawan kita. Teh Mimin, Kang Akung. Oh, kopi itu. Iya, kopinya beda loh, Teh. Saya cari belum ketemu di sini, nggak tahu nih Pak Haji Pak Muhammad luar biasa nih. Pak Muhammad, Kang Akung kali ini power banget. Wah, Masya Allah siap. Kang Haji Muhammad, alhamdulillah sehat. Ustaz Ajari, iya luar biasa. Saya nonton. Oh, ya begitu Ustaz Ajari ya. Tapi keseluruhannya belum ya. Keseluruhannya belum jadi. Saya baru sepotong-sepotong nih. Lagi diedit katanya. Mas Barsa, mohon doanya. Guruku, Masya Allah. Cukup hari ini kita tutup dengan doa ya. Saya ada offline jam 9. Kita siap-siap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lalulah udah komunikasi dengan Kang Akung ya. Lalulah biar ketemu nih wong Cirebon nih. Nanti ketemu dengan Teh Mimin, orang Cirebon juga ya. Insya Allah nih. Nah begitu lalulah ya. Kepetakan nih Teh Mimin, lalulah itu kepetakan. Muna di akhirat, terima kasih ilmunya Ustaz. Ya mudah-mudahan manfaat begitu ya. Kemudian Bu Maisaro siap. Bu Maisaro hubungi Kang Akung ya. Nok Musna siap Kak. Nok Musna.